Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Rema Pagi. Pada saat ini sebelum kita mengawali setiap kegiatan dan aktivitas kita, mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala ucapan syukur, hormat kami bagimu ya Tuhan. Pada kesempatan di pagi hari yang indah ini, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh menjaga memelihara kami sepanjang malam. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, jiwa yang bersukacita. Kami hendak mengawali segala aktivitas kami, namun sebelumnya kami mau menenangkan diri, mendengarkan sabda Tuhan, pada Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membaca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berdasarkan nats yang sudah kita baca, saya memberikan satu tema, memelihara kawanan domba Allah. Ketika kita kembali melihat konteks yang sudah kita baca, maka ini merupakan suatu perintah yang diberikan kepada penatua, kepada gembala atau para pemimpin gereja untuk dapat memelihara kawanan domba Allah dengan sikap yang sukarela, tidak dengan paksa atau mencari keuntungan sendiri, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, pada saat ini di dalam tema yang sudah saya berikan tadi, siapa yang memelihara? Apakah mereka pendeta, penatua, pemimpin gereja? Ya, itu benar sekali. Namun di sini kita akan melihat dalam konteks yang lebih umum lagi. Memelihara kawanan domba. Yang memelihara di sini tidak hanya dikhususkan kepada para pemimpin gereja, tetapi kita selaku orang percaya pun memiliki kesempatan di dalam melakukan tindakan memelihara kawanan domba Allah. Lalu, kawanan domba Allah itu siapa? Kawanan domba Allah itu adalah mereka orang yang percaya dan telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita pun dapat mengambil bagian di dalam memelihara kawanan domba Allah itu sendiri. Karena Allah rindu supaya kawanan dombanya, jemaatnya, orang-orang percaya yang dikasihinya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, dan kita adalah alat Tuhan untuk memelihara kawanan dombanya supaya tidak tersebar kemana-mana, tetapi tetap bersatu di dalam kasih Kristus. Dengan cara apa kita bisa melakukan pemeliharaan tersebut? Kita orang yang biasa saja bisa. Misalnya, kita mulai dari diri sendiri. Kita adalah orang yang percaya, berarti kita bagian dari kawanan domba Allah. Tapi kita memiliki atau kita terbeban untuk memelihara kawanan domba Allah. Maka karena itu kita memulainya dari menjaga diri kita sendiri,
menjaga kekudusan diri kita, memelihara hidup kita sehingga baik dan sempurna di hadapan Allah. Itu sudah merupakan bagian dari tindakan memelihara kawanan domba Allah, karena ada satu jiwa yang sudah kita pelihara dengan baik. Contoh keberikutnya, ketika kita memiliki teman sanak saudara atau kita berada dalam suatu lingkungan, melihat ada orang percaya yang memang sikap hidupnya sudah mulai kendor, dia hidup dengan sikap yang kasar, atau dia senang untuk berfoya-foya, kita bisa mengambil bagian di dalam memelihara kawanan domba Allah. Dengan cara apa? Kita hadir untuk menjadi temannya, kita hadir untuk dapat memberikan satu wawasan bagi saudara kita supaya dia boleh sadar dan merenungkan bahwa sikapnya itu sudah jauh daripada apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga dari situ kita pun sudah bersikap, sudah bertindak memelihara kawanan domba Allah. Kita sudah mampu menolong satu kawanan domba Allah supaya dapat kembali kepadanya. Lalu pada kesempatan ini apa yang bisa kita pelajari dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat? Di sini kita dapat melihat ada 3 poin cara orang percaya untuk memelihara kawanan domba Allah. Hal yang pertama adalah dengan hati yang tulus. Mari kita mau memelihara kawanan domba Allah dengan hati yang tulus, dalam arti dengan ikhlas. Jadi memelihara kawanan domba Allah ini kita dapat melakukannya dengan banyak hal ya. Bisa dengan menolong kesusahan jemaat Tuhan, atau bisa mengambil bagian di dalam ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gereja dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau memberikan diri kita untuk melakukan suatu sikap memelihara kawanan domba Allah jemaat Tuhan dalam gereja, kita harus mengingat melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak dengan paksa. Karena sesuatu yang dilakukan dengan berat hati, dengan paksa tidak akan baik. Jadi mari kita mau memelihara kawanan domba Allah dengan sikap hati yang tulus. Karena sikap hati yang tulus akan membawa sukacita dalam hati, dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang diingatkan oleh firman Tuhan ketika kita terbeban untuk memelihara kawanan domba Allah, kita harus melakukannya tidak dengan paksa dan tidak untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini sebenarnya lawan dari poin yang pertama. Kebalikan dari poin yang pertama, dalam artian ketika kita mau mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, memelihara kawanan domba Allah, kita tidak boleh dengan paksa, kita tidak boleh dengan berat hati atau punya tujuan yang lain, mencari keuntungan diri sendiri. Misalnya melakukan sesuatu yang baik di dalam gereja, ternyata tujuan dan maksud kita adalah menarik perhatian orang lain supaya dapat mengakui bahwa kita baik. Apakah itu baik di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam mengambil pekerjaan Tuhan, kita perlu benar-benar mengoreksi diri. Apakah saya ini melakukan pelayanan dengan paksa, mencari keuntungan diri sendiri, atau melakukannya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan? Kita perlu mempertimbangkan itu. Kita perlu mereview. Kita perlu memeriksa diri kita supaya ke depan tidak salah langkah. Karena sesuatu yang berat hati, sesuatu dengan iming-iming tertentu akan membawa kita ke hal yang buruk, ke dampak yang tidak baik. Memelihara kawanan domba Allah merupakan sikap yang begitu baik
keputusan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika melakukannya dengan cara yang salah, maka semua adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah pengabdian diri, mendedikasikan diri, mempersembahkan atau memberikan diri kita terlibat, terjun ke dalamnya. Nah, kerap kali banyak orang yang memang mengatakan, saya mau menjadi seseorang yang dapat berguna bagi Allah. Saya mau menjadi pekerja di dalam ladang Allah, tapi belum sempat, belum ada waktu, belum bisa. Nanti. Nanti kapan? Nanti terlalu banyak. Ketika kita tidak mengambil satu sikap pengabdian diri, mendedikasikan diri, maka semua yang sudah diplanningkan tidak akan dapat terrealisasi dengan baik. Dalam arti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memelihara kawanan domba Allah berarti membutuhkan yang namanya pengabdian diri, pendedikasian diri, sehingga kita boleh menikmati bagaimana pekerjaan melayani Allah. Jadi biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Sebagai kesimpulan, memelihara kawanan domba Allah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Allah dan mengerjakan dengan baik adalah suatu tindakan yang mulia. Dan ingat, kita akan diperhitungkan oleh Allah sendiri untuk menerima gift atau hadiah dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan akan ada hadiah yang terindah yang sudah Tuhan sediakan. Jadi kesusahan apapun dalam ladang pelayanan, jangan pernah galau, jangan pernah merasa resah, karena Tuhan ada beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu di pagi yang indah ini. Pada saat ini kami akan mengawali aktivitas kami. Mari Tuhan yang memimpin langkah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pertemuan kita di Rema Pagi. Pada saat ini Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk beraktivitas.